Bismillahirrahmanirrahim. Webinar Parenting Sekolah Holistik Darul Muwahhidin yang bertema menjawab problematika anak menjelang usia balik akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'du. Yang kami hormati pemateri utama sekaligus pimpinan Sekolah Holistik Darul Muwahhidin, Ibu Adiari Khairunisa SPD. Yang kami hormati Kepala Sekolah SD dan TK Sekolah Holistik Darul Muwahhidin. Yang kami hormati Ustadz Ustadzah Sekolah Holistik Darul Muwahhidin serta seluruh wali siswa kelas 4, 5, dan 6 Sekolah Holistik Darul Muwahhidin yang insya Allah dimuliakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kita diberi kemudahan oleh Allah untuk bisa berkumpul bersama dalam acara webinar parenting sekolah holistik. Meskipun secara virtual, namun dalam keadaan yang insya Allah baik dan sehat. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Ustadzah Tami yang akan menjadi moderator pada acara webinar sore hari ini. Dan juga telah bergabung bersama kita semua, alhamdulillah, pemateri utama sekaligus pimpinan sekolah holistik, Ibu Adiari Khairunisa. Ibu Adiari, alhamdulillah sehat ya Ibu? Alhamdulillah. Ya, baik. Ibu Adiari Khairunisa, pemateri utama kita pada sore hari ini, beliau kelahiran 28 Januari 1967. Alhamdulillah, beliau telah mendirikan 4 lembaga pendidikan sejak tahun 1994. Dan beliau pun juga sudah menyelesaikan S1-nya pada pendidikan PAUD dan sedang proses mendalami pendidikan dasar PAUD pada magister atau S2-nya. Jadi insya Allah dari pengalaman pola mendidik anak dan yang berkaitan dengan anak, insya Allah beliau sudah mumpuni yang mana dari segala pengalaman dan pendidikannya pun juga sudah sangat berpengaruh untuk pendidikan anak usia dasar. Baik, Ayah dan Bunda serta para peserta webinar sore hari ini, saya ingin menyampaikan bahwa webinar sore hari ini bisa sangat dimanfaatkan oleh ayah bunda sekalian karena satu webinarnya akan kami kupas gimana caranya santai supaya ayah dan bunda pun jika ada yang ingin bertanya, berkonsultasi itu lebih santai dan rileks. Akhirnya problematika usia-usia menjelang balik ini bisa terselesaikan dengan jelas. Kemudian untuk Zoom ketika nanti pemateri utama memaparkan materinya, kami berharap ayah bunda bisa menyalakan video dan mematikan audio atau suara supaya materi yang disampaikan oleh Ibu Adiari Khairunisa bisa kita dengar dengan jelas. Di sini Ibu Adiari Khairunisa selaku pimpinan atau biasa yang sering kita sapa atau kita kenal dengan Ibu Menis, beliau akan menjelaskan lebih detail tentang Grand Design Sekolah Holistik, yang mana ada beberapa program yang mendukung Grand Design Sekolah Holistik. Salah satunya adalah POL, Mabit atau bermalam, dan lain sebagainya. Dan insya Allah apa yang ada di dalam sekolah holistik sangat berpengaruh untuk putra-putri kita semua, baik dari segi karakter dan lain sebagainya.
Nah, untuk itu ayah bunda dan sekalian mungkin sudah bisa untuk memposisikan diri masing-masing, mendengarkan. Boleh dengan eh, ketika akan mungkin pulang kerja sambil mendengarkan, ketika agak santai mendengarkan, memasak, mencuci dan lain sebagainya, boleh ayah dan bunda disambi. Ya, kamu tidak menuntut ayah bunda untuk serius menatap layar, tidak, karena yang kami butuhkan adalah ayah bunda juga dan kita semua bisa sama-sama menyelesaikan problematika anak menjelang balik ini. Untuk itu, untuk waktu dan tempat acara selanjutnya, Ibu Adir Heronisa, waktu dan tempat kami persilahkan untuk pemaparan materinya. Yeah. Terima kasih Ustazah Tami atas waktu yang diberikan kepada kami. Nah, maaf nih ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Ayah bunda yang sangat kami banggakan, yang semoga senantiasa di dalam rahmat Allah, rekan-rekan kepala sekolah dan pendidik yang sangat saya cintai dan semoga juga di dalam rahmatnya Allah. Di sore hari ini alhamdulillah kembali kita bisa bertemu di ini ya, di daring tentunya karena saat ini memang kita belum bisa untuk bertemu secara leluasa bertatap muka. Namun alhamdulillah saya berpikir bahwa ini adalah suatu kesempatan yang indah karena Allah memberikan kemudahan. Mungkin kalau tidak daring tentunya ayah bunda juga berpikir beberapa kali lipat ya untuk bisa hadir di sekolah dan menghadiri webinar ini karena butuh potensi yang besar. Namun dengan adanya webinar ini, Allah memberi kemudahan kita untuk ayah bunda bisa tinggal ngeklik di rumah masing-masing, kita bisa bersatu, walaupun berbeda-beda tempat untuk bersama-sama memperbincangkan hal-hal yang sesuai tema pada sore hari ini, yakni mempersiapkan anak-anak kita di usia remaja atau baliknya. Dan di sini langsung saja, oh ya saya juga ingin menyapa ayah bunda yang ini karena Sabtu ya, sehingga beda dengan yang kemarin. Kalau kemarin mungkin masih pada sibuk dengan urusan masing-masing, kalau hari ini tentunya sudah sebagian besar sudah rileks di rumah, sehingga semoga saja acara ini bisa diikuti dan dinikmati bersama-sama di rumah. Semoga ini makin banyak tentunya pesertanya daripada hari kemarin ya. Ayah bunda, pada sore hari ini sebagaimana tema yang telah kita tuju, bahwa kita ingin mengupas, mempersiapkan diri untuk anak-anak di usia yang saat ini mereka jalani, yakni di usia 9 hingga 12 tahun kurang lebihnya, yakni di usia anak kelas 4 hingga kelas 6. Walaupun untuk sore hari ini kami pun juga mempersilahkan para orang tua di kelas yang lebih rendah, yaitu kelas 1, 2, 3, dan juga pada usia PAUD dan juga usia daycare untuk bisa mengikuti acara ini. Paling tidak sebagian dari perbincangan kita bisa dijadikan pegangan atau mungkin dijadikan wawasan bagi orang ayah bunda yang mungkin putranya belum ada yang di kelas 4, 5, 6 untuk bisa nantinya di saat putra putrinya sudah di usia kelas 4, 5, 6 sudah bisa memahami keadaan-keadaan mereka. Ya. Untuk sore hari ini saya hanya ingin memperbincangkan sedikit saja, nanti waktu yang berikutnya bisa dimanfaatkan untuk kita berdialog begitu. Saya bukan
orang yang terpandai di antara ayah bunda tentunya di sore hari ini. Namun bagaimanapun juga karena ayah bunda telah menitipkan putra-putranya di sekolah holistik, maka sudah sepantasnya lah untuk kami sedikit ada hal yang bisa kami bagikan untuk ilmu mengenai pendidikan anak. Sengaja kami pisahkan antara usia kelas 1, 2, 3 dengan 4, 5, 6. Karena memang di situ ada perbedaan-perbedaan. Khususnya perbedaan di dalam pola pikir anak, perkembangan kemampuan pemikiran anak, kemudian emosi anak. Ini hal yang berbeda dengan anak usia kelas 4, 5, 6. Dan kalau kemarin kita berbincang sebagai anak usia dasar tentunya lebih slow begitu ya. Dalam artian persoalan-persoalannya masih lebih sederhana dibanding untuk anak usia 4, 5, 6. Ya, kami tahu betapa berat dan repotnya ayah bunda, apalagi ditambah dengan hari-hari ini. Di saat COVID-19 ini sedang berada di antara kita, di mana anak-anak waktunya nyaris 99% bersama orang tua di rumah. Walaupun mohon doanya dan dukungannya, sekolah tetap berusaha dengan sangat agar anak-anak bisa hadir di sekolahan. Nah, namun ini semua tidak lepas daripada bagaimana nanti kami bersama-sama dengan Diknas dan Puskesmas tempat untuk mempersiapkan semuanya ini. Hanya saja dari sekolah tetap berupaya untuk alternatif-alternatif kecil untuk bisa mempertemukan antara ustadz-ustadzah dengan putra-putri ayah bunda. Untuk itu ditunggu saja waktunya, secepatnya semoga saja. Di sini kami sampaikan bahwa untuk anak kelas 4, 5, 6 itu memang usia yang rentan. Usia yang rentan karena itulah usia awal anak-anak mulai meninggalkan masa kanak-kanaknya untuk menuju kepada pra-remaja atau balik itu. Saya katakan remaja saja dulu karena agar lebih kalimat yang lebih biasa kita dengar. Iya, ini hal yang sangat berat, namun ini juga indah buat ayah bunda. Karena kita tahu bahwa anak itu bukan beban. Anak adalah hadiah dari Allah untuk kita. Karena di dalam diri anaklah kita akan mendapatkan buah-buah pahala, kita akan mendapatkan kebanggaan, kita akan mendapatkan kepuasan bahwa kita adalah sebagai orang tua begitu. Dan yang lebih dari itu adalah dari anaklah nanti kita berharap doa-doa mereka di saat kita sudah tidak mampu berbuat apapun di dunia ini, yakni ketika kita setelah meninggal. Maka tentunya kebersamaan ayah bunda dengan putra-putrinya yang hari ini terjadi bukan bencana. Tapi ayo kita bersama-sama kita jadikan ini sebagai peluang yang lebih besar untuk mendekatkan diri kita kepada anak-anak kita, meraih pahala Allah, meraih butir-butir pahala Allah bersama anak-anak kita. Begitu ya. Nah, di sini apa saja keadaan yang terjadi pada anak-anak kita di usia kelas 4, 5, 6. Memang beda kelas 1, 2, 3 dengan 4, 5, 6. Tiba-tiba anak kita itu berubah. Tiba-tiba mereka menjadi anak yang merasa dirinya sudah besar. Anak yang mungkin agak berbeda di dalam menerima nasihat mungkin. Dia lebih condong kepada teman-temannya. Dan kemudian mungkin bagi anak perempuan sudah semakin terlihat akan gaya-gaya dia yang mungkin mulai menarik-narik dirinya. Maksudnya apa? Menarik diri, menarik terhadap lawan jenis. Nah, ini semua adalah tugas bersama orang dewasa di sekitar anak-anak yang menuju kepada
remaja atau masa pubertas. Jika masa ini terlewatkan, anak hidup dengan dirinya sendiri tanpa pemahaman, maka yang terjadi adalah yang tentunya ayah bunda sudah banyak ya mendengar bagaimana penyimpangan seksual, bagaimana kriminalitas seksual itu terjadi di lingkungan kita yang tidak jauh. Bagaimana anak-anak usia 10 tahun sekarang ini, kalau sekitar 5 tahun yang lalu mungkin SMP ya. Dulu anak kuliah yang menjajakan diri. 5 tahun, 10-5 tahun yang lalu anak-anak SMP. Kalau sekarang anak SD ayah bunda yang sudah berani menjajakan diri atau dimanfaatkan untuk dijual. Sama-sama tega. Orang dewasa di sekitarnya tega untuk mengkomersilkan anak-anak usia kecil, yang anaknya sendiri juga merasa nyaman karena memang dia tidak tahu dia harus bagaimana. Dia merasa nyaman karena dia mendapatkan uang, dia bisa jajan, dia bisa membeli HP yang baik misalkan. Kalau yang lalu saya mendengar kalau di Amerika itu memang sudah 10 tahun itu sudah merupakan PSK yang profesional ya. Tapi kalau di Indonesia sifatnya tidak se-ekstrim di Amerika, namun perkembangan teknologi yang dengan terpaksa anak-anak harus berdekatan dengan HP, informasi-informasi itu kita bisa melihat anak-anak kita itu sudah menembus dunia, menembus bumi informasinya. Maka ada sekarang ini ayah bunda konten link untuk ini. Kelompok G untuk anak usia SD hingga SMA. Kelompok lesbi, ada grup-grup BA, sudah ada itu. Saya tidak menakut-nakuti, namun keadaan-keadaan demikian bukanlah keadaan yang kita harapkan tentunya. Namun ketika kita tidak berharap, apa yang mesti kita lakukan? Alhamdulillah, sekolah holistik walaupun dengan segala keterbatasan daring ini, dengan segala keterbatasan waktu untuk saat ini, tapi pada prinsipnya sekolah holistik berupaya untuk bersama-sama orang tua mempersiapkan keadaan-keadaan ini. Karena bagaimanapun anak itu adalah tanggung jawab orang tua. Dan juga kami sebagai gurunya, sebagai orang dewasa. Maka kalau di sekolah holistik, kita berprinsip siswa kita bukan sekedar siswa di saat mereka bersama kita. Tapi siswa kita adalah generasi kami. Maaf, bukan generasi kita semua. Siswa kita bukan siswa kami, bukan sekedar siswa. Namun adalah generasi kita semua. Generasi kami sebagai pendidik, generasi ayah bunda sebagai orang tuanya, dan generasi masyarakat Indonesia secara keseluruhannya. Sehingga kita ada beberapa program yang memang untuk sebagai sarana untuk mewadahi, walaupun sekarang daring, kita berbicara secara umum. Saat tidak ada COVID kemarin ya, walaupun di daring pun kita sudah terus kita upayakan program-program itu tetap ada. Di antaranya kita ada program POL. Pendidikan observasi lapangan, maaf ini sampai lupa. Di mana di POL inilah kalau untuk anak usia 4, 5, 6, maka kita explore kapasitas mereka untuk untuk struggle, untuk melakukan perjuangan. Dan juga kita explore keberanian dia untuk mencoba. Begitu. Di POL inilah anak-anak kita usahakan untuk mengeluarkan potensi-potensinya itu, bakat-bakatnya itu. Kemudian
Kita juga ada POL ini POL yang ekstern. Di mana di POL ekstern ini anak-anak kita beri tambahan wawasan. Biar mereka punya wacana yang luas. Berwawasan yang luas tentang kehidupan-kehidupan di luar. Tentang persoalan-persoalan. Tentang ilmu-ilmu yang ada di luar secara real. Begitu. Contohnya mereka kita ajak jalan untuk ke anjungan pesawat. Kita ajak jalan mereka untuk ke pelabuhan. Untuk apa di sana? Mereka melihat bagaimana kesibukan ekspor impor itu. Kita melihat bagaimana di perusahaan-perusahaan, mungkin perusahaan yang domestik misalkan tahu, atau perusahaan yang internasional. Kita pernah mengajak anak-anak kita di Dua Kelinci ya. Ini semua kita lakukan adalah untuk menumbuhkan entrepreneur. Bagaimana anak-anak nantinya memiliki semangat-semangat untuk berusaha, berwira swasta, untuk mandiri. Itu kita upayakan. Karena bagaimanapun hari ini, apalagi besok, anak-anak kita semuanya akan mengalami keadaan yang jauh lebih berat tentunya dalam persaingan di dalam kehidupan ini, dan persaingan di dalam akhlak. Tidak hanya persaingan ekonomi, tapi juga persaingan akhlak, persaingan dalam beristiqomah di dalam beragama, itu juga akan mereka lakukan. Ini semua kita berikan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita pun juga lebih mempermudah orang tua. Ketika anak itu sudah punya banyak wawasan, maka orang tua akan mudah untuk melakukan pendidikan-pendidikan berikutnya. Kita biasakan anak-anak berdiskusi. Sehingga ketika orang tua juga melakukan diskusi kepada putra-putrinya untuk transfer pola-pola pendidikan yang orang tua kehendaki, itu juga akan mudah. Kita ada mabit, tentunya untuk kelas 4, 5, 6 tidak heran. Malam Bina Iman dan Takwa. Kalau mungkin di tempat lain mabit hanyalah mungkin setahun sekali. Kalau kita menjadi suatu yang rutin, demikian juga POL tadi. Karena ini adalah merupakan bagian dari proses pendidikan kita. Kalau mabit, bisa dibayangkan ayah bunda, anak-anak dibimbing oleh ustadz dan ustadzahnya selama 24 jam kali berapa hari nanti. Entah 2 hari, entah 3 hari, begitu. Jadi anak-anak bisa kemudian bermalam, di situ anak-anak bisa kita ajari untuk bertenggang rasa terhadap temannya. Kemudian anak-anak ada kemandirian, bagaimana mereka mengatur barang-barangnya sehingga tidak tertukar, tidak sampai tertinggal saat mereka pulang. Anak-anak kita latih kemudian untuk apa lagi? Ya, ini adalah bayangkan anak-anak kita latih untuk sholat subuh berjamaah. Kemudian anak-anak bisa melakukan tahfidz bersama, anak-anak bisa belajar bersama dengan ustadz-ustadzahnya. Itu diantaranya model mabit ya. Kemudian ada mabit plus. Saya yakin ayah bunda juga sudah banyak mendengar. Nah, mabit plus untuk apa? Untuk anak-anak yang sudah kelas 6. Di mana di samping kita mempersiapkan anak untuk menghadapi ujian, lebih daripada itu adalah mempersiapkan anak-anak ketika dia keluar atau sudah selesai di pendidikan dasar ini. Di mana di luar, Masya Allah, astagfirullahaladzim, di luar begitu banyak anak-anak kita harus menghadapi keadaan. Bagaimana mereka harus berteman dengan teman yang tidak pernah dikenalkan agama oleh orang tua atau oleh sekolahnya misalkan. Bukan sama sekali tidak dikenalkan. Namun nilai-nilai agama tidak ada. Karena kebiasaan daripada sekolah-sekolah yang ada bahwa pendidikan agama itu adalah pendidikan sholat. Sedangkan kalau di sekolah holistik, agama itu apa? Islam itu apa? Islam adalah din. Din adalah mindset, way of life, cara hidup. Jadi ketika kami mengajarkan POL, kami mengajarkan mabit, kami mengajarkan anak-anak mandiri. Anak-anak punya kreativitas, anak-anak berani bereksplorasi. Ini semua tidak lepas agar dia tetap menjadi anak soleh. Yaitu apa? Kesolehan anak-anak kita, atau kita semuanya kita tahu bahwa
Tujuan Allah menciptakan kita itu kan untuk menjadi khalifah ya ayah bunda. Sehingga kita persiapkan anak-anak kita itu menjadi pemimpin. Dia berani mengajak teman-temannya untuk menjadi orang yang baik, orang yang taat kepada Allah. Fungsi hidup manusia ini adalah sebagai khalifah. Ini yang kita kenalkan kepada anak-anak kita dan saya yakin ayah bunda juga pastinya sudah mengenalkan. Namun di sore hari ini tentunya kami mendorong untuk lebih kita kenalkan kepada anak-anak kita sehingga mereka menjadi anak-anak yang istiqomah. Memegang prinsip-prinsip ketauhidan, memegang prinsip-prinsip ibadah kepada Allah itu di segala waktu, di segala tempat, di segala keadaan. Ini yang sedang kami persiapkan di sekolah dan tentunya saya yakin ayah bunda pun juga sangat mempersiapkan itu. Karena saya pun tahu bahwa ayah bunda yang menyekolahkan putranya di holistik itu memang beda. Anda semua, panjenengan semua adalah memang ayah bunda yang sengaja berpikir panjang tentang anakku ini bagaimana menghadapi zaman yang demikian. Demikian. Dan kita tahu bahwa usia anak-anak kita ini usia genital. Yaitu usia mereka itu memang, walaupun sebenarnya genital itu di usia 11 tahun ke atas. Namun sekarang ini karena faktor diantaranya faktor kecepatan informasi dan juga faktor makanan, di mana makanan anak-anak kita dan kita sendiri mungkin ya, kita sudah banyak makanan-makanan yang mengandung bahan-bahan kimia yang hormonal. Maka anak-anak kita lebih dini untuk dewasanya di dalam masalah seks. Ya, sehingga makanya kita lihat anak-anak kita ada yang usia 9 tahun, 10 tahun, untuk yang perempuan sudah balik. Sedangkan untuk yang anak laki-laki mungkin tidak begitu kelihatan baliknya karena mimpi. Hal-hal demikian inilah diantaranya yang juga kita persiapkan kepada putra-putri panjenengan dan saya yakin panjenengan pun juga sedang mempersiapkan. Kita bergandengan. Panjenengan sebagai pihak pertama yang diamanahi Allah dan kami adalah pihak yang panjenengan amanahi. Untuk itulah suasana saling bergandengan, saling percaya, saling bekerja sama, saling menghargai, itu adalah suatu keindahan yang nantinya akan menjadikan kita sampai kepada tujuan, yaitu mempersiapkan anak-anak soleh yang cerdas, anak-anak soleh yang berwawasan luas, mereka tetap di dalam beragamanya, yaitu bertauhid, di era digitalisasi, di era 2000 ini, yaitu zaman milenial ini. Awalan dari kami demikian. Semoga ini bisa menjadikan pancingan untuk ayah bunda, untuk kami persilahkan kita sama-sama saling berdiskusi, berdialog untuk mendapatkan satu kemanfaatan bersama. Demikian Ustadzah Tami dari kami. Baik, jazakumullah khairan katsiran atas materinya Ibu Menis, atas pemaparannya. Baik ayah bunda, untuk acara selanjutnya ialah sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini ada dibagi menjadi 2 sesi. Untuk sesi yang pertama ialah pertanyaan secara live atau langsung dengan cara silakan klik fitur raise hand di Zoom panjenengan semua. Kemudian untuk sesi kedua adalah pertanyaan melalui chat Zoom. Ketika chat Zoom melebihi 3 pertanyaan, maka pertanyaan-pertanyaan yang global yang bisa dijadikan pertanyaan global yang akan kami pilih. Nah, untuk itu sesi pertama dari pertanyaan ini kami buka. Ayah bunda bisa yang ingin bertanya langsung mengeklik raise hand pada layar Zoom masing-masing dan bisa langsung bertanya secara langsung. Monggo ayah bunda. Sangat silahkan dimanfaatkan untuk webinar hari ini karena insya Allah semoga saja dari webinar sore hari ini apa kegelisahan dan mungkin kekurangpahaman yang kita miliki bisa terselesaikan. Ayah bunda kami persilahkan untuk bertanya 3 penanya awal di sesi pertama ini. Silahkan ayah bunda yang ingin bertanya.
Jika agak bingung untuk mengeklik raise hand atau kondisinya tidak bisa mengeklik, bisa langsung saya us gitu, tidak apa-apa Bunda, langsung diucapkan tidak apa-apa. Saya us. Oh, nggih, maaf Bapak, dari wali siapa dan kelas berapa nggih? Dari Abiasa kelas 5. Ya. Baik, monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kegelisahan kami ini Bu. Di kala masa pandemi ini kan sudah hampir 2 tahun ya Bu ya. Di anak-anak. Di sini ada. Yang ada hijaunya gambar ini kan. Nah, mohon maaf untuk Mama Naomi bisa dimatikan dulu nggih. Jazakumullah khair. Monggo. Ya, ini pandemi udah hampir 2 tahun ya berjalan. Di pembelajaran semuanya kan daring gitu. Nah, ini anak-anak mesti semua pegang HP gitu kan. Bagaimana dari pihak mungkin dari menyikapi pandemi seperti ini, baik dari sisi mungkin dari sekolahnya, supaya orang tua juga bisa mengarahkan pembelajaran tadi yang diharapkan baik dari sekolah maupun diharapkan orang tuanya gitu. Kadang ya dari sisi ya kan HP mungkin dari ada positifnya ada negatifnya ya Pak Bu gitu kan. Mungkin dari sekolah ada hal-hal yang bisa mungkin solutif yang membawa anak-anak juga selain belajar daring juga bisa lancar juga yang dari sisi penggunaan HP juga mungkin anak-anak juga bisa terkontrol dengan baik. Mungkin dari sisi orang tua yang belum bisa menerapkan yang lebih solutif seperti itu Ibu. Ya baik, jazakumullah khair Bapak untuk pertanyaannya. Bisa langsung dijawab nggih Ibu Menis? Ya, Bapak Abiasa nggih. Betul, itu adalah merupakan suatu kegelisahan yang hampir seluruh orang tua merasakannya. Karena bagaimanapun budaya Indonesia memang budaya yang masih agamis, budaya yang masih mengenal santun, budaya yang masih mengenal sosial begitu ya. Sehingga ketika tiba-tiba kita bisa dikatakan nyaris asosial ya istilahnya. Dalam artian kita mau bersosial aja sulit sekali sekarang ini, kita berinteraksi aja sangat malah memang was-was begitu. Maka ini kalau kami yang tadi Bapak kan arahnya kepada HP, ya. Jadi Bapak ajak dialog untuk putranya. Karena kalau insya Allah kalau anak-anak itu berada di holistik sudah sejak mulai kelas 1 SD dan ayah bunda juga mendampingi dengan intens begitu ya. Semoga aja karena saya katakan kelas 3 karena ini kelas 5 ya Putra. Paling enggak ini sudah hampir 2 tahun. Jadi kelas 3-an ya dia full di sekolah ya. Insya Allah anak masih bisa Bapak. Dia masih bisa kok untuk diajak bicara baik-baik bahwa bagaimana efek daripada HP ini secara fisik begitu. Belum secara yang fisik yang nampak ya ini misalkan dari sisi mata. Fisik yang tidak nampak misalkan otak anak. Bagaimana anak ini akhirnya saraf-saraf otak itu kan terlatih untuk ini ya kayak kacamata kuda ya. Jadi satu arah begitu terus. Ini kan pengaruh sekali. Pengaruh untuk sisi koordinasi di saraf-saraf yang lain. Sehingga bisa jadi dia akhirnya tidak terbiasa dengan menengok kanan, menengok kiri. Ini kan saraf untuk di leher, ini juga akan kurang terstimulus. Kemudian telinga juga kurang terstimulus. Sehingga anak kadang tidak begitu bisa cepat merespon. Saya bertanya tuh, HP terus. Tidak nantinya. Terus kemudian anak tidak ada yang bisa kita salahkan. Apa kita yang salah? Ya kita tidak mau karena ini keadaan begitu ya Bapak Ibu. Kita juga tidak menghendaki. Terus bagaimana? Di antaranya kita tidak
perlu menyesali yang ada ini karena ini adalah bagian dari takdir tentunya, dan saya yakin semuanya tidak ada yang menyesali, namun ingin langkahnya. Setelah tadi kami sampaikan, silahkan Bapak bisa menugasi Kang Putro untuk apa saja efek-efek negatif daripada dia di posisi di depan layar HP itu. Nah, setelah itu kemudian dilanjutkan dengan diberi waktu. Diberi waktu saja. Oke lah, kita sama-sama amanah ya. Bapak kerja, mamah kerja mungkin, atau mamah repot urusan di rumah. Sekarang kamu jamnya HP mau jam berapa saja misalkan. Kita ajak diskusi dia. Coba lah, kita hitung. Kalau sehari kamu HP-mu sampai berapa? 8 jam misalkan. Seminggu berapa? Apa saja yang kamu dapatkan dari HP itu? Ketika umurmu sekian, kamu habiskan di depan HP sekian. Terus apa yang akan kamu dapatkan dari hidup ini? Insya Allah anak-anak sangat paham dengan akhirat Bapak Ibu. Paham mereka. Untuk itu Bapak Ibu bisa berdiskusi tentang akhirat kepada anak-anak kita. Itu bukan suatu yang tinggi. Walaupun saya tahu, waduh anak SD kok sudah diajari kematian begini. Tidak. Karena ini dia adalah masa-masa mempersiapkan dirinya dia untuk balik. Padahal kita tahu kalau sudah balik, anak kita sudah langsung ini malaikat Raqib Atid yang ada di samping kanan kiri sudah mulai meneteskan tintanya. Sehingga hari ini betul-betul masa emas untuk ayah bunda mempersiapkan anak-anak kita untuk kehidupan yang nyata. Kehidupan yang serius bahwa dia hidup nanti ada perhitungannya dari Allah. Dia sangat kenal ini ayah bunda. Kita ajak diskusi aja teknisnya. Putra panjenengan sangat kenal ini dan sangat bisa. Jika ada sesuatu hal yang menghambat hal ini, monggo jenengan ngendikan. Ngendikan dengan guru diniyah atau ngendikan dengan wali kelas, silahkan. Atau dengan bagian bagian keholistikan, monggo. Bagian keholistikan itu Ustazah Aan ya. Kalau bagian agama diniyah itu adalah Ustazah Tami. Kalau wali kelas tentunya sesuai dengan kelas masing-masing. Demikian Bapak. Jadi nanti ada kesepakatan bahwa dia akan menggunakan HP untuk jangka waktu berapa lama dalam sehari dengan jadwal yang bagaimana. Ngaten. Tentunya tidak mungkin langsung kita cut begitu nggih. Tapi pelan-pelan bertahap kita beri kesadaran dia. Karena putra Bapak kelas 5 SD usia sekitar 10 tahun, itu dia memang masa-masa dia mampu untuk bertoleransi, begitu. Kemudian dia juga mampu untuk diajak berpikir ke depan. Usia 9 tahun biasanya itu sudah mulai mampu. Nah, tinggal kita ayah bunda yang menstimulus sehingga kemampuan-kemampuan yang mulai muncul ini bisa lebih berkembang. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa difahami? Yeah. Baik, jazakumullah khairan katsiran atas jawabannya Ibu Menis. Semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk wali yang lain. Kemudian untuk penanya kedua secara langsung, kami persilahkan Ayah dan Bunda, silahkan bertanya apapun, bisa jadi mungkin menambahi dari pertanyaan yang awal, yang mungkin ada kejadian yang sama tapi ada lebih atau kurangnya sedikit. Boleh Ayah Bunda, kami persilahkan. Tidak perlu malu, tidak perlu ragu ini ya. Ya, belum ya Ustami? Belum ada ini Bu Menis. Ya. Oh iya, tadi sedikit saya nambahi untuk yang putra laki-laki. Karena di sekolah juga mungkin sekitar kelas 5 SD mungkin ya, itu ada pelajaran untuk persiapan balik. Jadi mungkin nanti ayah bunda juga bisa menyampaikan, nak kalau kamu demikian begitu ya, ciri-ciri balik untuk anak laki-laki, yakni bermimpi, kamu sampaikan kepada bapak apa kepada ibu, tidak usah malu. Demikian juga untuk yang perempuan. Dulu pernah ada kasus Ustazah Tami dan ayah bunda semua. Dia itu ikut sholat tapi bingung, ragu-ragu begitu. Alhamdulillah. Ustazah ada yang, karena kita ya sekali lagi kita sekolah holistik ya, sekolah karakter, sehingga kita sengaja
kita selalu mengamati keadaan-keadaan pribadi-pribadi dari anak-anak atau perubahan-perubahan gestur mereka gitu ya. Nah, di situ loh kenapa kok sholatnya ada apa? Kenapa kok kayak ragu-ragu begitu sholat jamaahnya? Saya head begitu. Loh, head. Nah, kok sholat? Kenapa? Saya malu dengan teman-teman. Nah, hal-hal demikian kan perlu memang ada pendekatan. Ya, Nah, betul. tentunya seperti hal begini kan, nanti kalau ayah bunda yang mengetahui tentunya kalau putrinya itu langsung diajari, mungkin diajari bagaimana hukum-hukumnya, dia mestinya tidak apa-apa saja dan mungkin bisa menghubungi kepada wali kelas bahwa posisi anak ini sedang datang bulan yang pertama kali misalkan. Insya Allah nanti kita akan bantu untuk bagaimana menyampaikan kepada teman-teman yang lain. Dan juga diajari sampai ke tingkat cara mencuci, membersihkannya. Misalkan hal-hal demikian plekeni ini yang memang justru bisa kita bicarakan di sore hari ini. Monggo nggih. Baik, untuk ayah bunda, apakah ada pertanyaan kembali? Kami masih menunggu untuk 2 penanya secara langsung. Karena ini perkara yang agak sensitif ya Bu Menis, mungkin ya balik itu bahkan mungkin banyak orang tua yang terutama anaknya laki-laki, anaknya pun juga tidak paham bahwa dia sudah balik, orang tuanya pun juga belum sempat menanyakan karena kan banyak sekali sekarang itu di usia kelas 5, kelas 6 itu kan sudah mulai ya Bu Menis ya. Iya. Orang tua pun juga dulu waktu orang tuanya mungkin SMP atau bahkan ada yang SMA baliknya kan ya akhirnya tidak Menyangka sampai ya. untuk Tidak tidak menyangka untuk menyangka. bertanya dan itu kan terjadi ternyata dan banyak malah itu Bu Menis. Iya. Yeah. Masih belum ada yang bertanya Ustami? Monggo ayah bunda penanya secara langsung. Boleh. Masih ada dua kuota ini ayah bunda. Silahkan ya. Sedikit mungkin saya tambahi sambil menunggu yang masih agak deg-degan bertanya atau mungkin bisa lewat tulisan Ustazah Tami. Ya, bisa lewat tulisan, nanti akan kita itu kan di sesi kedua jika mungkin tidak ada ya akan kita langsung ke yang chat via Zoom gitu Ibu Menis. Oh iya, monggo nggih. Nggih, Bapak Ibu jadi jangan ragu-ragu bahwa putra panjenengan memang sudah menuju kepada akil balik istilahnya ya. Akil balik itu sebenarnya itu adalah bahasa kita, bahasa agama itu. Akil itu akal. Dia sudah mulai berakal. Maksudnya apa? Dia sudah mulai bisa diajak untuk berpikir ke depan. Bagaimana untuk mensikapi keadaan-keadaan yang ada. Itu sudah bisa anak-anak kita ajak diskusi. Ingatan. Sehingga anak-anak sudah tidak waktunya untuk mungkin sekedar dilarang atau diperintah. Sudah beda. Ini bukan kok kayak apa mungkin saya dulu kakak-kakaknya tidak begitu. Ini enggak sesulit sekarang begitu ya. Karena kakaknya dulu belum ada gadget, Bunda. Mas tidak ada kemudahan untuk memegang HP seperti ini. Yang memegang HP dulu hanya bapak ibunya saja. Sehingga masih kontrol itu masih sangat besar lah kontrol itu. Tapi hari ini sudah tidak mungkin. Sehingga yang ada kita yang memang pengembangan cara berpikir ini dengan diskusi dan kemudian kita arahkan kepada agama ya. Bahwa hidup ini itu nanti tetap ada pertanggungjawaban, tetap ada hisab begitu. Ya, ini untuk tidak hanya untuk anak kita, sama-sama untuk kita juga, untuk pendidiknya dan untuk para orang tua tentunya untuk kita saling semakin mengingat hal itu sehingga hidup ini jadi lebih bermakna. Nanten Ustami. Baik, alhamdulillah. Ya, untuk ayah bunda monggo masih dibuka peluang untuk 2 penanya secara langsung. Kami tunggu. Tidak perlu malu, tidak perlu ragu ya bunda. Ini kesempatan yang luar biasa bisa berkonsultasi dan mungkin bisa jadi juga dirasakan oleh orang tua yang sama tapi agak bingung cara menjelaskannya. Monggo ayah bunda. Dari Mama Reski mungkin atau chatnya saja Ustazah Tami, ada yang chat bisa langsung dibacakan aja untuk menyingkat waktu. Oke, baik.
untuk Karena mengisi ini waktu. permintaan dari pemateri, maka untuk yang chat di Zoom akan kami bacakan pertanyaannya, nggih. Mohon maaf. Untuk yang pertama, pertanyaannya adalah langsung pertanyaan aja juga nggak apa-apa. ya sebentar. Biar agak Sebentar, banyak. nggih. Izin bertanya, bagaimana sebagai orang tua menyikapi anak yang lebih berkembang otak kanannya dibanding otak kirinya? Apa yang orang tua harus lakukan? Apakah orang tua harus tetap membus semangat belajar misal dengan les? Terkadang sedih anak sendiri yang mengaku dia tidak pandai. Apa yang harus orang tua sampaikan, Us? Dan atau harus diarahkan sesuai minatnya saja? Apakah harus begitu? Ya bagus, terima kasih. Aduh, otak kanan otak kiri ini ya. Bagaimana nih kalau ada anak yang lebih kuat otak kanannya daripada otak kirinya, lebih kuat kepada sosial, kepada kreasi, kreativitas begitu ya. Kemudian kalau otak kiri itu kan lebih kepada kognisinya ngaten ya. Mungkin untuk ayah bunda sebagian ada sudah piawai di dalam otak kanan otak kiri ini. Ya. Bagaimana terhadap keadaan ini? Sampai anak pun dia menyampaikan bahwa aku tuh memang nggak pandai begitu ya. Ya, mungkin kalau orang tua siswa yang di PAUD, kalau ada yang hari ini mendengar sudah terbiasa ya dengan hal-hal demikian ya Bunda atau Ayah, bahwa mau tidak mau memang kita mesti menyadari kemampuan anak kita itu memang macam-macam dan masing-masing gitu, berbeda-beda. Nah, ketika anak memang sebenarnya dia bukannya tidak mampu, namun dia passionnya tidak ada di situ bisa jadi. Mungkin dia agak malas menghitung, bisa jadi demikian. Mungkin dia malas mungkin. Nah, namun karena hari ini adalah hari dia masih ada di dalam pendidikan dasar, kemampuan dia yang menurut ayah atau ibu tadi bahwa kemampuan otak kirinya itu kurang berkembangnya, bukannya tidak berkembang ya, tapi lebih cepat kepada otak kanannya. Kalau cerita itu ngecuprus begitu ya. Kalau menggambar dia ekspresif banget hasil gambarnya, misalkan demikian. Dilanjutkan saja ayah bunda. Kemampuan otak kanan tadi dilanjutkan, dia biar terus berkembang. Bagus nak, ya nggak apa-apa kalau memang kamu punya kemampuan lebih banyak di sini, silakan aja dilanjutkan. Tapi kan hari ini kan kamu masih ada PR untuk matematika kamu ya. Ya sudah, ayo kita sama-sama dengan bunda, ayo kita kerjakan. Bisa, kamu sangat bisa. Sangat bisa, hanya saja mungkin kamu tidak begitu semangat mungkin. Ya ayo kita semangati ya, mau makan apa ini, nanti kita kerjakan. Masih di dalam taraf seperti itu bunda. Jangan terlalu tergesa untuk memastikan bahwa anak ini memang otak kirinya ya sudahlah begitu ya. Masih. Karena kadang apalagi kalau ini laki-laki ya, saya nggak tahu ini laki-laki atau perempuan. Apalagi kalau dia laki-laki. Dia masa-masanya untuk mengembangkan diri, mengeksplorasi dan mengekspresikan diri untuk menunjukkan jati diri di tengah-tengah temannya. Maaf. Secara fisik. Kalau anak perempuan memang mereka lebih fitrahnya, memang anak perempuan lebih ke dalam ya istilahnya ya. Inherent, dia lebih kepada hal-hal yang sifatnya halus. Kalau anak perempuan lebih kepada unsur-unsur motoriknya itu dikembangkan. Nah, monggo, mungkin bisa jadi anak kita mungkin hanya sekedar kurang tertarik. Jadi bisa dikembangkan terus. Apakah perlu untuk kemudian harus les begitu ya? Saya anjurkan ayah bunda sebaiknya anak-anak usia hingga 12 tahun itu maksimal ya, 11-12 tahun ini maksimalnya tidak perlu banyak dibebani dengan perkembangan kognisi, perkembangan pengetahuan.
ilmu maksudnya mungkin dia matematika, mata pelajaran itu. Mata pelajaran yang bersifat kemampuan pengembangan kognisi. Biarlah semuanya mengalir. Semuanya mengalir, namun tetap orang tua memperhatikan sehingga di sisi mana anak itu kecondongannya kita kembangkan, yang kurang condong kita bangkitkan. Dan ini yang sedang terjadi di sekolahan putra-putri ayah bunda. Kami pun juga sama ayah bunda, di sekolahan juga agak berat. Aduh dia sudah us gitu. Nah sudah tulisannya nggak ngaruh-karuan begitu. Nah, dia hanya apa? Dia hanya ingin bercerita kepada temannya. Kemarin itu pas badminton Pak. Kalau yang lalu itu ya, kalau saya mendengar dari teman-teman bercerita. Kemarin itu sepak bolanya itu begini begitu. Arema begitu. Anak-anak laki-laki demikian. Iya. Itu kan berarti mereka kemudian otak kirinya kurang berkembang tidak. Namun kedewasaannya untuk mengembangkan otak kiri itu memang lebih lambat dibanding dengan anak perempuan. Sehingga kita ya sudah kita kembangkan aja. Perlu les, kalau masih bisa tidak les itu lebih baik. Karena biar banyak waktu dia untuk mengembangkan imajinasinya, mengembangkan, mengeksplor kebertemanannya begitu itu. Demikian Bunda. Jazakumullah khairan katsiran atas jawabannya Bu Menis. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, yaitu masih lewat chat. Ini bagaimana sekolah holistik membantu orang tua mempersiapkan anak-anak menuju masa balik pada kondisi pandemi seperti ini, di mana sekolah dengan sistem Zoom. Iya, alhamdulillah di antaranya satu webinar ini. Kami sedang mempersiapkan ayah bunda mendampingi putra-putrinya di rumah. Sehingga ilmu-ilmu tentang balik bisa diolah di sore hari ini. Bisa. Satu itu. Kenapa kok harus ayah bunda dulu? Ya memang ayah bunda dulu. Karena kalau ayah bunda jelas orang dewasa. Sehingga mudah untuk kita saling berbagi, mentransfer itu. Itu lebih mudah. Kemudian ayah bunda hari ini yang maaf istilahnya ya, yang paling berat karena harus berhadapan dengan putra-putrinya. Itulah wujud kasih sayang kepedulian sekolah holistik. Berikutnya adalah jelas putra-putra panjenengan di sekolah holistik ditemani oleh ustadz-ustadzah. Di samping guru wali kelas, ustadz-ustadzah yang memang alhamdulillah diberi kesempatan untuk belajar ilmu agama lebih banyak, maka kita ada pelajaran diniyah, ada fikih, ada adab. Nah, disitulah nanti anak-anak akan dikembangkan untuk memahami akan kebalikan mereka. Dan ada tauhid. Di sisi mana? Balik itu kan urusan fikih, begitu ya. Bagaimana cara mencuci, bagaimana kapan balik, setelah balik tidak boleh apa. Tidak hanya itu ayah bunda. Tapi bagaimana kita bentuk mindset mereka. Ketika kamu sudah balik nak, kamu sudah akil, kamu sudah berakal. Akalmu sudah mulai jalan. Sehingga malaikat sudah mulai meneteskan tintanya di buku catatan hidupmu. Ini mindset ini yang juga ingin kami sampaikan. Dan saya yakin ayah bunda juga bersama-sama kami. Sehingga amalan-amalan baikmu akan dicatat sebagai amalan baik. Amalan burukmu akan dicatat sebagai amalan buruk. Baik amalan yang nyata maupun amalan yang ada dalam hati. Begitu. Sehingga kalau mungkin putra-putri kita hari ini mungkin sebelum balik, dia mungkin masih kebiasaan karena kita anggap dia anak-anak ya Bu, masih anak-anak begitu ya. Mama, mana popcornku? Udah matang belum? Misalkan, ya. Misalkan demikian. Nah, ini kesempatan. Bicara sama mama, nak. Ayo yang sopan. Kan Allah melarang. Kamu membentak mama, misalkan. Kok lebih banget sih Bu Menis? Ini enggak lebih ayah bunda. Memang demikian. Memang demikian. Kasihan anak-anak kita, kalau kita yang tidak memberitahu dan mengajari mereka untuk bagaimana
mereka tidak berbicara membentak kepada kita orang tuanya. Walaupun kita tidak masalah. Aku nggak masalah anakku bentak, kan udah biasa. Kan ini bukan feodal. Ini bukan masalah feodal. Ini adalah aturan Allah. Bagaimana anak-anak kita dilarang hanya mengatakan, begitu ayah bunda. Itu saja dilarang sama Allah. Begitu. Dilarang. Quran Allah langsung. Nah kok begitu? Kok jadi anak-anak kita nanti jadi banyak dosa dong? Tidak. Masih ada kesempatan karena dia belum balik. Nah saat di Zoom inilah di mana kami terbatas hanya memberikan ilmu dan tentunya sedikit nasihat dan tentunya juga ada penugasan ya. Nah, mohon itu diisi sehingga kami juga bisa melihat diisi yang apa adanya saja ayah bunda. Kami siap mendampingi. Kami bukannya guru-guru atau pendidik yang siap melihat anak-anak itu kelihatannya baik, tidak. Tidak. Kami betul-betul sedang bersama ayah bunda bersama-sama untuk mempersiapkan generasi. Jadi tidak perlu membohongi kami atau biar putra-putri ayah bunda kelihatan baik di depan kami, tidak perlu. Tidak perlu, karena kami tidak pernah menilai, ini anak ini buruk banget dia, jelek banget dia, bodoh banget dia. Masa dia begini? Enggak. Kami akan melihat, oh dia kurang aktif. Oh, coba kami dekati dia. Kami dekati anak-anak agar dia lebih aktif lagi. Tidak hanya tergantung kepada perintah orang tua. Agar dia punya kemandirian. Karena ini kebutuhan dia. Untuk menjadi anak soleh itu kebutuhan anak kita sendiri. Itu. Demikian ya untuk masalah yang pertanyaan yang berikutnya ini. Jadi bagaimana hal ini? Satu, tadi kami sudah melakukan webinar. Yang kedua, kami melakukan transfer ilmu kepada putra-putri panjenengan. Ayah bunda bisa kok mendampingi, boleh. Kalau pas ada materi-materi diniyah misalkan. Atau materi bata, boleh ikut mendengarkan, ikut belajar, boleh, ada kok. Orang tua siswa kita yang ikut nyimak begitu dan membenarkan. Namun ya nyon sewu, jangan ikut bertanya tapi karena sudah ditunggu oleh siswa-siswi yang lain begitu. Bertanyanya melalui wali kelas di forum yang berbeda. Nah, itu ilmu. Kemudian penugasan-penugasan itu silahkan ayah bunda aktif untuk, atau putra-putrinya saja yang disuruh untuk aktif, diminta untuk aktif untuk mengisi. Apa adanya saja. Tidak usah khawatir kalau putra-putri panjenengan kami anggap buruk, tidak. Kami adalah sahabat panjenengan. Kita sahabatan untuk bersama-sama mempersiapkan kebaikan anak-anak kita ini. Siapa lagi? Tidak mungkin ayah bunda di keadaan lain, nyon sewu bukannya kami promo ya, tapi kenyataan tidak mungkin lembaga pendidikan yang sampai sedetail ini. Memang kadang orang kita kayaknya agak riwil ya. Tapi program sekarang kan sudah kami bedakan bahwa kami akan terus berdekatan dengan putra-putri panjenengan. Kalau dulu kan mungkin kami melalui panjenengan ya, kalau sekarang kami langsung. Begitu. Sehingga penugasan-penugasan itu monggo diminta untuk mengisi apa adanya saja, sehingga ada hal yang kurang nanti kami bisa menyampaikan kepada anak-anak, dan ayah bunda di rumah juga terus memotivasi. Dan ayah bunda bisa, atau kita adakan bagaimana nanti Zoom ngaji bersama tentang balik misalkan. Boleh nanti dilanjutkan, sehingga ayah bunda makin banyak mendapatkan ilmu, dan sehingga bisa mentransfer ke putra-putrinya, berdiskusi, berdialog. Makaten. Demikian ya, cukup dari kami. Jazakumullah khairan Bu Menis. Ini ada pertanyaan kembali, saya bacakan. Kalau pakai chat kok banyak ya. Karena sudah terbiasa sekarang ya. Betul. Sekarang kebiasaan chatting. Baik, ini pertanyaan berikutnya adalah mengapa sekolah heuristik harus membuat buku yang akhirnya harganya pasti lebih mahal karena biaya cetak dan kertas juga tinggi.
Mengapa tidak membeli buku-buku agama yang ada di luaran sana? Toh sangat banyak sekali dan pastinya lebih murah. Insya Allah bukan karena biaya, tapi kenapa harus begitu? Begitu Ibu Menis? Terima kasih Bapak Ibu. Saya senang dengan keterbukaan pertanyaan panjenengan ini karena biar tidak ada dusta di antara kita. Kayak lagu aja. Maksudnya apa? Biar kita fair. Biar kita fair karena keterbatasan. Kami bisa memahamkan ya. Mungkin tahun lalu kami sudah pahamkan, tahun ini belum. Atau mungkin ada yang pas kami memahamkan tidak mendengar. Sehingga muncullah miss begitu. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Kenapa kami membuat sendiri? Tadi Ustami sudah menyampaikan tahun 94 saya sudah mulai mendirikan, Allah memberi kesempatan saya untuk mendirikan sekolahan walaupun baru tingkat PAUD. Namun pengamatan terhadap pendidikan terus saya lakukan. Dan saya melihat buku-buku itu memang buku baik dan komplit pastinya. Karena jelas dibuat oleh orang-orang yang punya kapabilitas yang tinggi. Namun di sini kembali lagi memang anak-anak kita itu tidak butuh hal yang daki-daki istilahnya, hal yang teori yang banyak begitu. Anak kita di dalam beragama ini, di dalam kehidupan inilah anak kita itu butuh memahami. Apalagi untuk urusan agama ya, dan memang buku yang kami cetak adalah buku diniyah. Betul-betul selama ini kita hidup beragama itu hanya di tataran bahwa agama itu apa? Agama ya sholat begitu kan. Padahal kita tahu Allah sudah menurunkan Quran, menurunkan kitabnya, menurunkan Rasulnya untuk kita ikuti. Tapi kita sebagai orang Islam, saya sendiri sebagai orang Islam pun memahami ini juga baru setelah saya dewasa. Betapa Quran diabaikan oleh orang Islam sebagian besarnya. Karena apa ini semua? Karena pola pendidikan, program pendidikan. Di dalam ilmu-ilmu agama yang kita beli di luar, itu anak hanya diberikan terus banyak materi. Apakah itu dibutuhkan anak-anak kita? Tidak. Nah, seberapa yang dibutuhkan anak kita, itulah yang kita buat. Kami pun juga mengambil dari buku-buku yang dari luar tentunya. Kami ingin anak-anak kita nantinya memang menjadi anak-anak yang selamat dunia akhirat. Dia menjadi pemimpin dan dia pun juga akan menjadi orang yang nantinya kepemimpinannya ini memberikan kemuliaan dia di akhirat. Sehingga anak butuh paham, ayah bunda. Tentang apa? Misalkan, maaf ini, kenapa itu ada pelajaran akidah yang demikian? Rukun iman, kenapa kok hanya sedikit? Malah ada banyak gambarnya, ada banyak penugasan kalau untuk yang kelas 1 ya. Kalau yang kelas 4, 5, 6, waduh ini buku akidah untuk kiai ini begitu ya, karena ada tulisan-tulisan Arabnya itu ya. Itu yang dibutuhkan anak-anak kita. Apakah tidak memberatkan? Tidak. Kita beri mereka materi yang pokok, sangat pokok dulu yang mereka pahami ayah bunda. Contohnya, kita semuanya paham bahwa inna khalaqtul jinna, bagaimana Pak Marom awalnya? Sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia illa liya'buduni, kecuali untuk hanya beribadah kepadaku. Nah, apa pengertian ibadah? Selama ini yang saya tahu, namun setelah besar tidak nih, yang namanya ibadah itu apa? Ya sholat. Itu ibadah, sudah selesai. Puasa itu ibadah, haji itu ibadah, dzikir itu ibadah. Sudah sampai di situ saja. Padahal seluruh ulama, seluruh dunia itu mendefinisikan ibadah apa. Putra-putri ayah bunda tahu loh, al ibadatu hiya. Mungkin anak-anak kalau yang mau ikut mendengarkan, kullu amalin, fi'lan, kaulan, harokata kolbin, bi'tiqo ibin, wa ta'atu ma'al khudu. Itu pengertian ibadah.
Apa? Seluruh hal yang kita lakukan, fi'lan, perbuatan, kaulan, perkataan, harokata kolbin, gerakan hati, bi'tikodi goibin dengan keyakinan goib, itu namanya ibadah. Dan wato'atu ma'al khudu, dan ketaatan yang disertai kerendahan hati, itu pun juga ibadah. Jadi hari ini kita webinar, ini ibadah ayah bunda, ibadah besar. Kenapa? Ketika ayah bunda ikut webinar ini, ayah bunda memang betul-betul ingin ada apa sih di webinar ini? Kenapa kok ada persiapan remaja? Ketika ayah bunda menghendaki, biar anakku soleh, aku kepengen tahu isi webinar ini. Masya Allah, itu pahala besar. Kenapa pahala besar? Karena bandingannya dosa besar ayah bunda. Ketika anak kita balik, dia tidak kita bekali apapun tentang beragama ini. Dia sholat juga tidak tahu artinya. Dia tidak tahu balik ini bagaimana. Dia head bagaimana. Dia mimpi bagaimana. Bagaimana dia sebagai orang Islam. Bagaimana dia perlu untuk mencontoh Rasulullah. Bagaimana dia memahami Quran. Bahwa hidup ini di dalam akal kita itu memang harus muncul bahwa aku mesti memahami kitabullah. Begitu. Quran itu di samping dibaca, dihafalkan, yang lebih lagi adalah difahami untuk diamalkan. Nah, ini putra-putri ayah bunda tahu. Nah, begini ini, kalau kami membeli buku di luar, kami tidak bisa menyampaikan hal ini. Sehingga tujuan daripada inti yang nanti mungkin tidak dia dapatkan di luar sana, itu paling tidak sudah dia dapatkan di usia dasar dia ini. Ditambah lagi dengan adanya webinar, sehingga ayah bundanya juga menyongsong pemahaman ini. Ngaten, termasuk juga mengenai fikih. Kenapa kami tidak membeli saja yang kebutuhan-kebutuhan fikih anak kan hanya sebatas menikah, ya. Dia tahu tentang toharoh, dia tahu tentang sholat, kemudian dia tahu tentang balik, misalkan dia tahu tentang aurat. Memang sesuai kebutuhannya ayah bunda. Jadi kami mohon dukungan panjenengan bahwa apa yang kami lakukan serius untuk tujuan panjenengan menyekolahkan putra-putrinya di sini, yaitu menjadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang cerdas. Mereka menjadi calon-calon pemimpin. Serius ini kami juga mengajak anak-anak siswa kami, putra-putri panjenengan. Besok yang jadi presiden itu mestinya kalian, yang jadi menteri kalian, yang jadi wali kota kalian, yang jadi gubernur kalian. Biar Indonesia ini jadi makmur. Kemiskinan tidak banyak begini, kekacauan tidak banyak. Kalau kalian yang jadi pemimpin, ini yang sedang kami tanamkan kepada putra-putri panjenengan. Untuk itulah buku-bukunya pun juga kami hanya mengemas sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas mereka menerima ilmu. Begitu ayah bunda, untuk itu kami, alhamdulillah kami dengan ada pertanyaan ini. Kami harapkan ini ya, kerjasama dan dukungan dari panjenengan. Karena nggak lucu kan, kalau sekolah serius memikirkan untuk kesolehan sebagaimana amanah panjenengan, mungkin karena kekurang pahaman akhirnya terjadi miss antara ayah bunda dengan kami. Ini kan bahaya juga. Karena apa? Nanti barokah ilmu tidak sampai kepada putra-putri panjenengan, tidak sampai kepada siswa kami. Kami pun juga sedih. Karena ayah bunda sudah berjuang untuk menyekolahkan dengan biaya yang ya lumayan lah ya, walaupun tidak banyak-banyak amat. Kenapa saya katakan tidak banyak? Iya ayah bunda, kemarin saya ketemu sama notaris, dikatakan begini, Bu, sekolah ini kayak sekolah ponakan saya yang di Surabaya. Berapa Bu SPP-nya? Ini saya bicara 2 tahun yang lalu, ya. 3 juta Bu SPP-nya. Ya sudah, nggak masalah, kita sama-sama berjuang. Kita sama-sama berjuang. Kita sama-sama berhusnudzon, berprasangka baik. Sehingga kita saling amanah. Ayah bunda sudah mengamanahkan ke kami untuk ilmu formalnya. Dan ayah bunda pun juga
mempercayakan tentang program-program kami. Sehingga semuanya nanti jadi smooth, jadi nyaman, silaturahmi kita berjalan, sehingga anak-anak kita memperoleh ilmu dengan ketenangan dan rahmat Allah semoga sampai kepada putra-putri panjenengan. Katen? Cukup. Yeah. Baik, jazakumullah khairan katsiran atas jawabannya Bu Menis. Ini pertanyaan berikutnya. Jika mungkin masih ada waktu akan saya bacakan pertanyaan selanjutnya, tapi jika waktunya sudah habis berarti ini menjadi pertanyaan terakhir begitu ya. Baru kemarin anak saya tanya tentang mimpi basah, tapi dia cuma disuruh tanya sepupunya, jadi bukan dirinya sendiri. Karena dia sendiri nggak tahu mimpi basah, taunya itu ngompol. Anak saya belum sunat, apa sunat atau khitan salah satu ciri anak akil balik? Terima kasih. Anjir, terima kasih Bunda. Nah ya, tidak. Jadi khitan itu bukan ciri dari akil balik. Jadi balik itu cirinya bagi laki-laki adalah mimpi basah, bagi perempuan adalah haid. Gitu ya. Nah, kalau untuk tadi putranya kalau ini ya diminta sepupu, kalau begitu silahkan Bunda mengajak sepupunya putranya ponakan ya. Berarti ponakan panjenengan diminta untuk datang aja, yuk sini nak beritahu ngaten. Ya dengan bahasa sebagai anak muda biar dia tidak merasa malu, tidak merasa ketakutan. Karena bahaya kan Bu. Dia sudah balik, dia sudah mimpi, dia nggak ngerti caranya, dia nggak mandi. Nah ini kan sepanjang waktunya kan sholatnya dia, kewajiban dia kan sudah berjalan. Tintah malaikat kan sudah jalan. Masa malaikat tidak baik hati sih, tidak memaklumi begitu misalkan ya. Kan kita memang nggak punya ilmunya misalkan. Kan kadang ada ya, itu mengecoh kita sebenarnya. Karena apa? Kita beragama itu sudah disiapkan Allah semua. Namun memang delalahnya kita di Indonesia ini tidak pernah dikenalkan agama dari ulama. Sehingga apa? Ya sudah agama kita hanya kita kenal dari guru agama kita waktu SD, misalkan SMP, SMA gitu agamanya ya sambil lalu lah. Atau kuliah ya sambil lalu. Di lingkungan masyarakat kita juga ngertinya agama itu adalah tempat untuk mencurahkan. Ketika kita harus curhat begitu ya. Ketika kita ada masalah, kita berdoa sama Allah. Bukan. Islam tuh Masya Allah, way of life, cara hidup. Allah sudah menurunkannya, ayo kita, tidak ada yang terlambat. Ayo kita mulai untuk mengkaji kitabullah yang sudah diturunkan kepada kita semua melalui Rasulullah. Nah tentunya ya Bunda, cukup Ustami. Pas bisa mungkin untuk pertanyaan terakhir, sekalian juga memang pertanyaan terakhir Bu Menis. Kurang 5 Anak saya sudah khitan, tapi belum ada tanda-tanda akil balik, padahal usianya sudah 11 tahun. Gitu Bu Menis. Oh iya, nggak apa-apa. Di dalam kitab-kitab fikih, akil balik itu maksimalnya nanti di usia 16 tahun. Kalau sampai 16 tahun kok dia belum bermimpi, maka balik itu sudah mulai berjalan. Maksudnya amalan soleh itu sudah, amalan soleh maupun amalan buruk sudah mulai diteteskan, sudah mulai dituliskan oleh malaikat. Kalau sudah 16 tahun, sudah kalau 11 tahun belum, ya alhamdulillah. Berarti anak kita masih ada kesempatan untuk kelapangan waktu untuk dia belajar, mempersiapkan diri. Ngaten. Masih ada lagi? Karena pertanyaannya pas, jawabannya singkat. Halo? Halo? Pas masih bisa ya Bu Menis untuk waktunya. Masih. Bertanya, apa ciri akil balik satu dengan yang lain sama setelah usia 9 tahun atau tergantung kedewasaan anak tersebut? Beda-beda, ayah bunda beda-beda. Jadi ada yang 9 tahun, ada yang 10, ada yang 13, maksimal 16. Ini saya merujuk dari kitab fikih ya. Jadi kalau sudah 16 tahun kok belum haid misalkan, berarti dia sudah tetap dihitung sudah balik. Begitu. Dan yang pokok daripada itu semua adalah kesiapan dia untuk menjadi manusia yang berhadapan langsung kepada Allah akan seluruh amalan-amalan dia. Ini, nyun sewu ini, andikan dia sudah balik usia 10 tahun ya bunda, kok kemudian mungkin usia 13 tahun dia meninggal. Itu dia bukan meninggal anak-anak, dia sudah meninggal dewasa. Maka sangatlah sayang kalau
kita tidak mempersiapkan anak-anak ini untuk mengenal aturan-aturan Allah. Ya, kadang saya juga, ya Allah, saya hanya berdoa, ya Allah, semoga Allah memberi saya kesempatan untuk orang tua banyak memberitahu orang tua yang lain, sehingga mereka bisa terdidik bersama-sama kita, sehingga mendapatkan pendidikan yang tentunya bermanfaat untuk dia. Jadi memang balik itu adalah, mungkin kita sendiri juga waktu balik juga tidak sebegitunya, ya, disiapkan orang tua bisa jadi, ya karena, tapi kita nggak bisa menyalahkan siapapun. Tapi alhamdulillah Allah masih memberi kita kesempatan, tidak bisa disamakan dengan rasa. Dan juga kita tidak usah pakai rasa. Kok masa sih malaikat tidak kasihan sama kita tadi yang saya sampaikan, atau bagaimana, kan diampuni gitu. Tidak bisa. Karena aturan Allah itu sudah tegak sejak dulu kala. Hanya kitanya saja yang, ya maaf, bukannya ayah bunda yang tidak mau, bukan hanya saya yang tidak mau, tapi pola pendidikan di Indonesia memang tidak diberitakan hal itu. Pola pendidikan kita beragama itu hanya sholat, hanya berdoa, itu agama. Padahal tidak. Bagaimana kita, hanya saya ini masih ada waktu 2 menit ya Ustami ya. Bonus sedikit ya ayah bunda, maaf ini kok malah jadi kajian rumah tangga. Bagaimana kita menikah. Jadi menikah itu bukan hanya waktu ijab kabul saja. Walaupun memang ijab kabul itu sudah ibadah setelah menikah. Bagaimana rumah tangga, bagaimana hak istri, bagaimana hak suami itu ada. Nah, ketika kita tidak diberitahu, gimana kita tahu? Kan sama-sama kerja, sama-sama capek. Misalkan begitu ya. Inilah cara-cara berpikir liberalis, yang memang sengaja dimasukkan kepada kita umat Islam agar nanti rumah tangga kita kacau. Karena mana pemimpin, mana yang dipimpin itu tidak nampak. Ya gimana? Sekarang kan orang perempuan juga pintar-pintar. Mana ada orang perempuan merasa bodoh, nggak mau. Dan bukan berarti orang laki-laki lebih pintar. Nyatanya orang laki-laki banyak yang nggak kerja, misalkan ya. Orang perempuan lebih kreatif, begitu nyatanya yang terjadi hari ini. Wah, ini butuh kajian rumah tangga nih Ustami. Kalau kita tidak kembali kepada aturan Allah dan Rasulullah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Kenapa saya masuk ke rumah tangga? Karena ketika ayah bunda tidak saling mengenal hak dan kewajibannya masing-masing. Hak dan kewajiban itu dihitung dari dia strata berapa misalkan, gaji berapa misal. Wah, kacau balau. Siapa yang akan balau dan kacau? Anak-anak. Kita orang dewasa kacaunya paham, kita buat sendiri. Tapi anak-anak kan tidak tahu. Dan anak-anak kita pun nanti juga punya anak lagi. Dia juga tua juga. Terus apa kita akan estafet? Nah, kenapa saya begini? Kenapa saya tapi saya baik-baik aja rumah tangganya? Saya tahu. Iya, karena dulu ayah bunda walaupun orang tua saya tidak banyak mendidik, tapi saya juga baik begitu nggih. Ya itu alhamdulillah rezeki panjenengan. Tinggal ditambahin aja, diniati ibadah baiknya agar dapat pahala. Namun kita ingat, dulu kan kita hidup sendiri, hanya di kampung kita, hanya di desa kita. Ya kalau untuk ayah bunda yang usia 40 ke bawah mungkin sudah mulai kenal Inul ya waktu itu ya. Kalau saya 50 tahun belum kenal Inul. Kita hanya lebih banyak di kampung kita, televisi pun juga terbatas. Begitu, saya ingat kok kapan televisi itu boleh memakai apa ini, yang singlet begini orang perempuan. Itu baru tahun 94. Iya, sebelum itu tidak ada di televisi, masih pakainya baju walaupun tidak menutup aurat ya, tapi paling tidak itu tidak kebangetan gitu. Demikian juga ayah bunda dulu. Ayah bunda mungkin di lingkungan panjenengan, yang pokok apa? Bapak ibu panjenengan tidak megang ini dulu. Kalau sekarang tidak hanya kita yang megang, tapi anak-anak kita harus megang sebagaimana disampaikan Bapak tadi pertama kali. Sehingga kita memang lebih kuat lagi belajar kita mengenai agama, mengenai Al-Quran, mengenai sunnah-sunnah Rasulullah, begitu ya. Sehingga kita nanti bisa membentengi anak-anak kita, membekali anak kita dengan benteng. Di samping kami yang juga menemani panjenengan untuk membekali, mendirikan benteng
terhadap anak-anak kita ini. Demikian Ayah Bunda, waktu sudah menunjukkan pukul 17. Saya akhiri Ustazah Tami dan kami mohon maaf sekiranya dari tutur kata kami ada yang keliru. Itu tentunya dari kami. Untuk hal-hal yang kami sampaikan kebenaran, semoga saja tetap kami berpegang kepada aturan Allah dan aturan Rasul-Nya. Terima kasih atas waktu dan kami kembalikan kepada Ustazah Tami. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ibu Menis atas jawaban-jawaban dan pemaparan materinya. Dan juga kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran kepada Ayah Bunda yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk hadir pada webinar sore hari ini. Kami mohon maaf jika ada salah kata. Kalimat terakhir dari kami ialah remaja itu sebuah masa, tidak bisa disamakan dengan rasa, apalagi digeser seperti benda. Apa yang harus dilakukan orang tua? Dampingi jalannya untuk tumbuh dengan sabar tanpa gaduh. Jangan paksa menjadi kita dengan angkuh hanya karena ekspektasi dianggap terlalu jauh. Lihat, pegang, dan peluk. Anak kita hidup di zaman yang hiruk pikuk. Mendengar bicara setajam tanduk, melihat perbuatan sana-sini pada mabuk, mengicipi hukum-hukum yang mulai membusuk. Gandeng anak kita di masa remaja agar dia tidak terlalu kecewa dengan hidup yang tidak terduga. Dan ingat, dulumu bukan dulunya, tapi besokmu adalah bagian dari besoknya. Dan yang terakhir, berikan ilmu yang terbaik dengan caranya bisa jauh lebih karismatik. Akhir kalam dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya dan jazakumullah khairan katsiran. Apabila ada salah kata, karena sesungguhnya kesalahan itu murni dari kami dan kesempurnaan hanya milik Allah. Akhirul kalam, syukran alaihi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khair. Amin. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di Sekolah Holistik Darul Muwahhidin. Sekolah karakter, sekolah tauhid, sekolah tahfiz, dan sekolah serasa di rumah. Yuk kita masuk ke dalam untuk melihat sekolah kita. Di sekolah ini ada banyak sekali kegiatan yang dapat teman-teman lakukan. Kalian bisa memilih kegiatan apa saja yang kalian suka. Teman-teman, ini adalah ruangan lobi sekolah holistik. Di ruangan ini terdapat tempat untuk mengurus administrasi serta tempat untuk menerima tamu sekolah. Yuk kita lanjut ke ruangan berikutnya, yaitu ruangan kelas yang berada di lantai 1. Ruangan ini merupakan ruang kelas yang akan kalian tempati. Di ruangan ini, insya Allah teman-teman akan bertemu dengan ustadz dan ustadzah dan juga teman-teman lainnya. Seru bukan? Nah, di sini juga ada halaman sekolah. Teman-teman bisa bermain di lapangan bersama teman-teman kalian. Teman-teman bisa bermain sepak bola, bermain basket, berkegiatan olahraga, upacara, dan banyak kegiatan seru lainnya. Yuk kita lanjut lagi ke ruangan berikutnya, yaitu ruangan PAUD. Untuk teman-teman yang masih berusia 2 tahun, 3 tahun, ruangan ini akan menjadi ruangan kegiatan teman-teman selama kegiatan di sekolah, termasuk kakak-kakak TKA dan TKB. Di ruangan ini juga ada banyak mainan loh. Kalian bisa bermain dengan teman-teman lainnya. Yuk kita keluar, kita lihat-lihat taman bermain sekolah holistik. Lihat, ada banyak mainan di sini. Teman-teman juga bisa bermain panjat-panjatan, bermain jungkat-jungkit, bermain perosotan, bermain ayunan, dan masih banyak lagi. Sekarang kita lanjut yuk untuk melihat masjid di sekolah holistik. Inilah Masjid Darul Muwahhidin. Di masjid ini, teman-teman bisa melakukan kegiatan ibadah yang banyak, seperti sholat, tadarus Al-Quran, ataupun mengkaji Al-Quran.
Masya Allah. Nah, ini adalah tempat wudhu untuk laki-laki, baik untuk teman-teman maupun untuk guru-guru. Sedangkan yang ini adalah tempat wudhu untuk teman-teman perempuan. Di sini juga tersedia toilet bagi teman-teman yang insya Allah bersih dan nyaman. Terima kasih untuk teman-teman semua. Selanjutnya, insya Allah kita akan bertemu di sekolah kita tercinta, yaitu Sekolah Holistik Darul Muwahhidin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.